Halo, dengan Arga di sini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan mengenai pendidikan dan pembangunan berkelanjutan, yang dimana kita akan membahas mengenai pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri, yang dimana pengertian pembangunan berkelanjutan menurut PBB atau United Nations adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Selanjutnya, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Serta pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya di mana ada 17 poin pembangunan berkelanjutan. Ini merupakan tujuan penting atau tujuan utama dari pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh PBB, yang dimana yang pertama ada no poverty adalah bertujuan untuk memberantas kemiskinan ekstrem, serta tujuannya mengambil pendekatan komprehensif terhadap kemiskinan secara keseluruhan dengan memasukkan target kemiskinan relatif berdasarkan definisi nasional. Masyarakat miskin khususnya rentan terhadap krisis ekonomi dan politik, hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem, serta bencana alam dan kekerasan. Selanjutnya yang kedua ada zero hungry, yang dimana tujuannya adalah mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi, dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Kelaparan disebutkan karena kurangnya konsumsi pangan kronis dalam jangka panjang. Kelaparan kronis berakibat buruk pada derajat kesejahteraan masyarakat dan menyebabkan tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesejahteraan. Yang selanjutnya ada good, healthy, and well-being adalah menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Fokusnya di sini yaitu pada menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Serta mulai menjamin gizi masyarakat, sistem kesehatan nasional, akses kesehatan dan reproduksi keluarga berencana atau KB, serta sanitasi dan air bersih. Selanjutnya yang keempat ada quality education, yang dimana adalah pendidikan yang berkualitas dengan menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, rata, serta mempromosikan kesempatan belajar umur hidup untuk semua orang. Peningkatan pendidikan akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin Sustainable Development Goals, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Yang kelima adalah gender equality, yang dimana yaitu mencapai kesejahteraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif. Selanjutnya ada clean water and sanitasi, yang dimana tujuannya berupa menjamin kesediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada affordable and clean energy, adalah untuk menjamin akses ke energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan.
serta modern untuk semua. Energi dan cara menggunakan harus efisien, berkelanjutan, dan sebisa mungkin terbarukan. Selanjutnya adalah decent work and economic growth, adalah mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif, serta kerjaan yang layak untuk semua. Selanjutnya ada industri, inovasi, dan infrastruktur, adalah untuk membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur dan inovasi adalah penggerak penting pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Selanjutnya yang ke-10 adalah reduction in quality, adalah mengurangi ketimpangan di dalam negara dan di antar negara-negara di dunia. Saat ini, kesenjangan pendapatan adalah masalah global yang membutuhkan solusi. Selanjutnya ada sustainable cities and communities, adalah membuat perekonomian dan pemukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan adalah tujuan utama, sekaligus melibatkan investasi pada transportasi umum, menciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengetahuan perkotaan yang inklusif. Selanjutnya ada responsible consumption and production, adalah menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, mencapai pertumbuhan ekonomi dari pembangunan berkelanjutan, berarti harus menyadari pentingnya pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara produksi, konsumsi, makan, dan sumber daya lainnya. Selanjutnya ada climate action, adalah mengambil tindakan segera mungkin untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dan perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca terus meningkat dan pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada iklim global. Selanjutnya ada live below water, adalah melestarikan dan memanfaatkan samudra laut dan samudra daya laut secara berlangsung untuk pengembangan berkelanjutan. Segala sesuatu di samudra dan lautan adalah penggerakkan sistem global yang membuat bumi bisa dihuni oleh manusia. Selanjutnya ada clean and live on land, adalah melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan. Selain itu, mengelola hutan secara lestari, menghentikan pengguguran, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Selanjutnya yang ke-16, tujuan ke-16 yaitu peace, justice, and strong institusi, adalah penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan keadilan untuk semua, dan membangun akses kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Dan yang tujuan yang terakhir adalah partnership for the goals, adalah kerjasama global untuk mencapai tujuan berkelanjutan. Tujuan ini mendidik penguatan kerjasama dunia utara dan dunia selatan, dan dunia selatan dengan dunia selatan lewat mendukung rencana nasional untuk mencapai target. Nah, itulah tadi 17 penjelasan mengenai 17 poin pembangunan berkelanjutan. Dan selanjutnya yaitu pendidikan dalam mencapai
ada satu hubungannya, yaitu ada dua, penyediaan pendidikan berkualitas yang dapat diakses oleh semua orang. Yang kedua yaitu mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya industri, dan pengembangan kearifan lokal dan teknologi. Nah, itulah tadi mengenai hubungan pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada konstruksi pembangunan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan, di mana pendidikan yaitu terdiri dari tiga, di mana formal, non formal, dan informal, adalah konstruksi pembangunan berkelanjutan yang efektif untuk melakukan komunikasi, memberi informasi, penyadaran, pembelajaran untuk menuju masa depan dengan berkelanjutan, dan menyiapkan wawasan dan konsep secara luas, mendalam, dan humoristik tentang lingkungan global sehingga mampu mencari hubungan sebab dan akibat dan cara pengatasannya. Itulah tadi konstruksi pembangunan berkelanjutan dalam perspektif pendidikan. Dan selanjutnya ada kontribusi pendidikan terhadap pembangunan berkelanjutan, yaitu terdiri dari 4 poin, di mana yaitu untuk memenuhi tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di masa depan. Selanjutnya ada untuk mendorong perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap sosial yang berkelanjutan. Yang ketiga itu yaitu untuk membantu perubahan sikap perilaku lulusan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Serta yang keempat yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan kepercayaan siswa. Itulah tadi sedikit kontribusi pendidikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Dan ada pun urgensi perguruan tinggi mempelajari 17 poin Sustainable Development Goals, yaitu perguruan tinggi memainkan peran sentral dalam menciptakan manusia tangguh yang dapat menghadapi beberapa tantangan. Dalam hal ini, perguruan tinggi berkontribusi penting dalam pendidikan, inovasi, budaya, dan kehidupan sipil komunitas lokal. Selain itu, perguruan tinggi sebagai Center of Excellence untuk tercapainya 17 poin pembangunan berkelanjutan. Dan terakhir yaitu urgensi mahasiswa mempelajari Sustainable Development Goals itu sendiri, yang dimana mahasiswa sangat perlu mempelajari tujuan pembangunan berkelanjutan ini karena mereka akan menjadi mengambil keputusan di masyarakat di masa depan. Penting Sustainable Development Goals harus dipertimbangkan dalam konteks internasional dan global, dan bukan hanya untuk negara-negara tertentu. Sustainable Development Goals dapat berinteraksikan ke dalam kurikulum universitas dan sekolah untuk memungkinkan siswa mencapai relevansi dan pentingnya Sustainable Development Goals dalam masyarakat. Nah, itulah tadi penyampaian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat hari ini, esok, dan nanti. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.